Fakta demi fakta soal kematian Brigadir Yosua akhirnya terungkap. Peristiwa pembunuhan yang menjadi isu nasional ini pun kian menemukan titik terang. Tak hanya soal fakta sebenarnya, informasi serta bukti-bukti yang ditemukan pun sekaligus membuktikan bahwa banyak sekali kebohongan untuk menutupi kasus itu. Bahkan, Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Mabes Polri, diketahui sengaja menyusun skenario untuk menutup kejadian yang sebenarnya. Berikut ini sejumlah kebohongan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang akhirnya berhasil terungkap. Pertama, tentang waktu kedatangan Irjen Verdi Sambo di Jakarta. Sebelumnya disebutkan bahwa rombongan Irjen Verdi Sambo tiba di rumahnya di Duren 3 pada Jumat 8 Juli. Tak berselang lama, kemudian datang rombongan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun, berdasarkan temuan Komnas HAM, diketahui bahwa rombongan Irjen Sambo sudah tiba lebih dulu di Jakarta sehari sebelumnya atau Kamis 7 Juli. Kedua, soal posisi Irjen Verdi Sambo ketika penembakan terjadi. Sebelumnya disebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo tak berada di rumah ketika terjadinya penembakan. Alasannya saat itu Sambo sedang melakukan tes PCR sepulang dari Magelang. Belakangan terungkap bahwa Sambo ada di TKP ketika penembakan terjadi. Malahan Sambo yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Ketika soal tembak-menembak, mulanya disebutkan bahwa telah terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo. Brigadir J disebut memuntahkan 7 peluru dari pistolnya yang tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae disebut memberondong Brigadir J dengan 5 peluru hingga menewaskan Yosua. Namun fakta sebenarnya tidak terjadi baku tembak di rumah Sambo. Peristiwa sesungguhnya ialah penembakan Baradae terhadap Brigadir J atas perintah Irjen Verdi Sambo. Keempat, tentang CCTV rusak. Pengusutan kasus kematian Brigadir J memakan waktu yang lama lantaran rekaman CCTV di seluruh rumah disebut mati. Di awal disebutkan bahwa CCTV di rumah dinas Sambo mati karena dekodernya rusak. Tetapi dalam perkembangannya polisi menyebut bahwa Sambo berperan dalam mengambil CCTV di sekitar TKP penembakan. Kelima, soal dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Pada awalnya kasus ini disebutkan bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, di rumahnya. Brigadir J disebut masuk ke kamar Putri dan melakukan pelecehan hingga membuat istri Sambo itu berteriak. Selanjutnya, Brigadir J disebut mengancam Putri dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Baradae yang mendengar teriakan itu hendak menghampiri Putri tetapi malah disambut tembakan pistol Brigadir J. Dari situlah disebutkan terjadi baku tembak yang kemudian menewaskan Yosua. Namun narasi tersebut ternyata sepenuhnya tidak benar, termasuk soal dugaan pelecehan. Baru-baru ini polisi menghentikan 2 laporan istri Sambo terhadap Brigadir J, yakni laporan dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan terhadap Putri. Polisi memastikan bahwa 2 tudingan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Demikian 5 kebohongan Irjen Verdi Sambo yang akhirnya perlahan-lahan terkuak.